corona atau COVID-19 merupakan virus RNA strain tunggal positif yang menyerang saluran pernafasan. Infeksi COVID-19 dapat menimbulkan gejala-gejala ringan, sedang, ataupun berat. Gejala klinis yang utama muncul yaitu demam, batuk, susah bernafas atau sesak nafas. Gejala-gejala ini timbul setelah 2-14 hari terpapar virus. COVID-19 ini hanya dapat memperbanyak diri melalui sel hostnya. Beberapa orang yang terinfeksi COVID-19 ini tetap merasa sehat dan tidak mendapatkan gejala apapun. Dan orang-orang yang rentan terhadap COVID ini adalah orang-orang tua yang memiliki imunitas rendah serta orang-orang yang sudah mengalami riwayat medis seperti orang yang sudah terkena penyakit jantung, darah tinggi, dan gangguan-gangguan vital lainnya. Cara utama penyebaran COVID-19 ini adalah melalui percikan yang berasal dari saluran pernafasan, dan percikan tersebut keluar ketika batuk. Resiko penularan COVID-19 dari orang yang tidak memiliki gejala itu sangatlah rendah, sedangkan resiko tertularnya orang itu tergantung dari satu wilayah yang dia tempatin. Apabila dia berada di lokasi atau di sebuah wilayah yang sedang terjadi wabah, di mana adanya peningkatan kasus COVID-19 di satu wilayah, maka dia juga akan memiliki resiko yang tinggi. Tapi ketika dia berada di wilayah dengan resiko COVID-19 sangat rendah, maka dia juga akan memiliki resiko terkena COVID yang rendah juga. Penelitian coronavirus ini mengindikasikan bahwa coronavirus dapat bertahan di permukaan benda mati antara beberapa jam hingga beberapa hari. Kemudian coronavirus ini juga dapat dipengaruhi terhadap suhu, kelembapan, dan lingkungan. Pencegahan virus corona. Pertama, tetaplah untuk menjaga kebersihan. Cuci tangan 30 menit sekali. Jangan lupa konsumsi vitamin dan imunomodulator. Sekarang harus tetap makan makanan bergizi. Jangan lupa jaga jarak 1 meter ya kalau lagi keluar. Memang luar biasa dampak ekonomi dari penyebaran virus corona ini. Jutaan orang terancam menjadi pengangguran. Tidak hanya beberapa minggu, tapi berminggu-minggu yang akan datang. Semua keputusan tergantung terhadap data, kenaikan atau penurunan orang yang terinfeksi. Salah satunya adalah pelaku usaha, terutama usaha menengah ke bawah, seperti UMKM, ojek online, dan pekerja harian. Bukan hanya pendapatan yang mereka terima berbeda, tetapi hal ini juga mempengaruhi kelangsungan hidup mereka. Kali ini saatnya masyarakat Indonesia, terutama kita sebagai generasi milenial, untuk membeli dan menggunakan jasa mereka guna menstabilkan perekonomian Indonesia. Hari ini saya harus keluar rumah ke pasar untuk membeli bahan pokok. Saya melihat situasi dan kondisi di pasar tersebut. Masih banyak yang menggunakan masker, pedagang-pedagang. Namun ada juga yang tidak menggunakan masker dan pasarnya tampak sepi. Di sini saya sedang di pasar tradisional di Kabupaten Klaten bersama Mas siapa? Jadi Mas ini di pasar tepatnya di Lubuk Jaya.
antisipasi sama kayak mantu pasar gitu ya Mas buat pedagang di sini? Paling penting kan harus jaga kebersihan. Iya. Kemudian yang kedua itu kan pengurangan jumlah jam biasanya kalau yang kan ada pengurangan jumlah kerja kayak gitu lah. Oh ya. Apa nih Pak? Oh iya. Kalau antisipasinya apa Mas? Kan Mas kan harus keluar rumah ya. Jangan anjuran pemerintah kan buat di rumah aja gitu. Kalau makna itu kan mereka juga itu yang supaya telkom, tapi ya nanti misalnya harus dia sih kalau motivasi ya tetap jaga kebersihan. Kalau udah di rumah jangan langsung berdiri mandilah, ganti semua pakaian. Para pedagang pakaian, sembako, ataupun yang peralatan dapur harus tetap semangat dan harus tetap bekerja walaupun dalam pandemi COVID-19. Di sini saya juga mengantisipasi dengan menggunakan masker di luar rumah. Tanpa bekerja, semua kehidupan akan membusuk. Tetapi bekerja tanpa jiwa, kehidupan akan tercekik dan mati. Tetap semangat. Indonesia bebas COVID. Indonesia bebas COVID. Indonesia bebas COVID-19. Indonesia bebas COVID-19. Indonesia bebas COVID. Mari bersama kita lawan COVID-19.